Prabowo ajak negara D8 bersatu bela Palestina di KTT 8 Kairo. KKP gagalkan penyelundupan 6,44 juta benih lobster. Rumah sakit Tiara di Kebalen mengalami kebakaran. Supporter Malaysia merusak fasilitas LRT Bandar Tasik. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami mengantarkan sejumlah informasi pada pagi ini untuk menemani Anda dengan sejumlah informasi selain dari 4 informasi tadi. Dan pemirsa, kami juga mengantarkan informasi terkait dengan seputar persiapan untuk pemerintah yang akan melangsungkan nanti di akhir tahun dan juga mengawali Natal dan juga Tahun Baru. Betul sekali, selain itu juga kami akan mengupdate informasi Anda di pagi hari terkait dengan sejumlah agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik, simak menyapa pagi untuk Anda. Dan pemirsa, kita awali informasi menyapa pagi kali ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan tegas menyuruhkan pentingnya persatuan dan juga kerjasama antar negara muslim dalam pidatonya pada sesi khusus konferensi tingkat tinggi ke-11 D8 di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo juga mengkritik strategi divide et impera yang masih melemahkan solidaritas antar negara muslim. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan tegas menyerukan pentingnya persatuan dan kerjasama antar negara muslim dalam pidatonya pada sesi khusus konferensi tingkat tinggi ke-11 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital Kairo, Mesir. Kepala negara menyoroti lemahnya solidaritas antar negara muslim pada sejumlah isu seperti perdamaian dan kemanusiaan. Presiden mengatakan bahwa dalam beberapa pertemuan, sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Namun menurutnya hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo juga mengkritik strategi divide et impera yang masih melemahkan solidaritas antar negara muslim. Ia menyebut konflik internal di beberapa negara muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama. Honest to our people. I'm sorry I have to say this because I attend so many of the summits and all we do is give declarations of support. Indonesia will try to do its best in whatever we can do, but I call for unity, I call for cooperation, I call for let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected, they do not care about our voice. Once again I say, they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality and let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum. Sebagai penutup, Presiden Prabowo kembali menyerukan persatuan, kerjasama yang erat, dan kesadaran akan situasi global yang dihadapi umat muslim. Kepala negara juga menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerjasama di antara negara muslim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi D8 untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu untuk kuat bersama membela Palestina. Presiden juga menekankan bahwa tanpa persatuan dan tanpa mengatasi perbedaan, kelompok D8 tidak dapat kuat dalam menghadapi situasi geopolitik yang saat ini sedang terjadi. Saat menyampaikan pidato di depan pimpinan negara anggota D8 The New Capital President Palace, Kairo, Mesir pada Kamis 19 Desember 2024, Presiden Prabowo menekankan bahwa tanpa persatuan dan tanpa mengatasi perbedaan, kelompok D8 tidak dapat kuat dalam menghadapi situasi geopolitik yang saat ini sedang terjadi. Presiden RI Prabowo Subianto mengajak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi D8 untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu untuk kuat bersama membela Palestina.
Presiden menuturkan D8 merupakan blok ekonomi terbesar ketiga secara global dengan PDB gabungan sebesar 4,81 USD pada tahun lalu. Menurut PricewaterhouseCoopers, negara anggota D8 akan masuk dalam peringkat 25 negara dengan perekonomian terbesar pada tahun 2050. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished heads of government, heads of state, we convene today once again to condemn the outrageous violation of international law, the blatant and flagrant atrocities being carried out. But I would like to make some comments. We must see the situation for what it is, the reality of the situation. We will always say that we support. أننا نقول دائما أننا ندعم فلسطين، ودائما ما نقول أننا ندعم لبنان وسوريا، ولكن ما هو الدعم؟ ما هي المساندة؟ لأننا كل القرارات المتخذة في الأمم المتحدة، كل الإعلانات لا تحترم ولن تحترم. ينبغي أن نرى الواقع. Dalam hal yang sama, Prabowo menyoroti potensi ekonomi biru karena negara-negara D8 dikelilingi Samudra Atlantis, Laut Mediterania, Laut India, hingga Samudra Pasifik. Jika total nilai perikanan dunia mencapai US$600 miliar, maka blok ekonomi ini bisa menjadi yang terkuat di dunia. Presiden mengatakan bahwa upaya yang harus ditempuh dalam mendorong perekonomian dapat dilakukan melalui kekuatan industri dan teknologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dengan informasi kepresidenan di mana Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya kolaborasi antar negara anggota untuk mendorong pemanfaatan sumber daya maritim. Hal tersebut disampaikan Presiden guna mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT D8 Summit di Kairo, Mesir pada Kamis 19 Desember 2024. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya kerjasama antar negara anggota dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya maritim guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal yang sama, Presiden pun menekankan pentingnya negara yang tergabung dalam anggota D8 untuk mengutamakan persatuan. Kolaborasi dalam ekonomi maritim tak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Another vast potential that we often forget is our common maritime resources. With access to major oceans of the world, such as the Atlantic, Mediterranean, the Indian and the Pacific Oceans, all the 8 countries are uniquely positioned to harness the benefits and the resources of the blue economy. This is a very strategic collaboration. We can imagine if we concentrate in making the most of the blue economy, our various economies will really be strong. But to give more tangible benefits for our peoples, D8 must deepen economic integration and cooperation. For that, D8 must be united. We must work together to be united. We must leave behind our differences. We must look for the greater good of our peoples. Without unity, without integration, we will be weak. And if we are weak, we will be exploited. That is the law of history. Once again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa persatuan menjadi kunci utama bagi negara-negara anggota D8 untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang tengah berlangsung.
Kepala Negara RI mengajak negara-negara D8 anggota untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, dan fokus pada kemaslahatan rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau gerbang tol KM 149 Gede Bage, Bandung, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Peninjauan ini juga bertujuan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama pelaksanaan perayaan Nataru yang aman dan juga lancar. Mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto dalam ratas persiapan libur Natal dan Tahun Baru, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau gerbang tol kilometer 149 Gede Bage, Bandung, Jawa Barat pada Jumat 20 Desember 2024. Gerbang tol kilometer 149 Gede Bage memiliki fungsi strategis, diantaranya sebagai penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, sekaligus mendukung mobilitas penggunaan kereta api cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Melihat fungsi strategisnya, Wapres Gibran mengimbau pemerintah daerah dan pengelola infrastruktur untuk terus memantau situasi di lapangan selama periode Natal dan Tahun Baru. Jadi di ratas terakhir memang kita menyiapkan beberapa akses-akses agar liburan Nataru ini bisa berjalan dengan baik, dan beberapa tol fungsional sementara yang nanti akan segera dibuka. Intinya kita tidak ingin ada kemacetan ataupun penumpukan pada saat Nataru. Dalam kesempatan itu, Wapres juga berpesan agar seluruh pihak terkait terus melakukan koordinasi intensif mengenai manajemen lalu lintas dan langkah-langkah antisipasi terhadap peningkatan volume kendaraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkap perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% selama periode Natal dan juga Tahun Baru. Hal ini guna menjamin kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam merayakan Nataru dan menjaga daya beli masyarakat. Usai meninjau langsung Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Jumat 20 Desember 2024, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengungkapkan perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada dirinya untuk memastikan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% selama periode Natal dan Tahun Baru 2025. Presiden Prabowo juga memberikan perintah agar tidak ada kenaikan harga tiket untuk kereta api dan transportasi laut. Hal ini guna menjamin kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam merayakan Nataru dan menjaga daya beli masyarakat. Harga tiket itu benar-benar terjadi penurunan di kereta api untuk transportasi laut. Saya juga diinstruksikan oleh Pak Prabowo ya, bagaimana memastikan harga tiket itu benar-benar terjadi penurunan. Saya dan Raffi ke check-in, ini harganya kurang lebih di 10% masih terkendali hari ini. Dan kapasitas dari 8 juta sendiri masih cukup longgar. Laporan juga ke Pak Dudi, tidak ada kenaikan tiket di kereta api. Lalu juga tidak ada kenaikan tiket untuk transportasi laut. Jadi kita pastikan bahwa di Nataru ini kita menjaga juga daya beli masyarakat ya. Dan ini memang benar-benar kami pemerintah sesuai arahan Bapak Presiden Pak Prabowo, memang kita memastikan pelayanan kita bisa maksimal. Dalam hal yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan melanjutkan arahan Kepala Negara telah berkoordinasi dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Citylink, dan Pelita Air. Selain itu, Erick juga memastikan kapasitas transportasi darat dan laut selama Nataru cukup dan tidak ada kenaikan harga tiket. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memastikan keamanan, kelayakan kapal hingga kenyamanan pelayanan jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025. Listio juga menekankan pentingnya pengawasan keselamatan penumpang serta mitigasi bencana selama periode libur kali ini. Dalam kunjungannya ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan kesiapan Pelabuhan Tanjung Perak menyambut lonjakan penumpang menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Menurutnya, puncak lonjakan diperkirakan akan terjadi pada 26 dan 29 Desember 2024. Listio menegaskan pentingnya pemeriksaan kelayakan kapal dan sistem untuk keselamatan penumpang. Dalam kesempatannya juga, Listio turut mengapresiasi upaya KSOP Pelabuhan Tanjung Perak dalam meningkatkan pelayanan, termasuk pemberian diskon tiket transportasi. KSOP tadi disampaikan bahwa sampai dengan hari ini
tidak terjadi lonjakan yang terlalu tinggi dan diperkirakan meningkat dibandingkan dengan hari sebelumnya kurang lebih sekitar 20%. Nanti akan mencapai puncaknya di tanggal 26 dan 29, sehingga tadi kita juga sampaikan kepada teman-teman jajaran khusus di tanggal 26 dan tanggal 29 tersebut dipastikan betul terkait dengan kelaikan kapal, termasuk sistem keselamatan dan penumpang, dan juga rekan-rekan yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan evak apabila ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari Surabaya, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan personel gabungan dikerahkan untuk amankan Natal dan juga Tahun Baru 2025. Apel kesiapan personil melibatkan unsur pemerintah, selain itu juga TNI dan Polri serta Ormas yang dilaksanakan di depan halaman gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor. Sebanyak 7.500 personil gabungan TNI, Polri, Ormas, BPBD, dan Dishub gelar apel kesiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024 yang dilaksanakan di halaman lapangan gedung Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Apel yang dipimpin langsung oleh pejabat Bupati Bogor Bakhril Bakri mengimbau kepada personil gabungan agar siap siaga memonitoring situasi yang ada di Kabupaten Bogor. Ada 20 titik pos pengamanan saat jelang dan sesudah Nataru nanti. Sementara itu sebanyak 1.500 personil kepolisian siap disebarkan di titik-titik rawan yang ada di Kabupaten Bogor, seperti jalur wisata Puncak Bogor sebanyak 5 titik pos pengamanan, Simpang Ciawi, Gadok, Pasir Angin, Megamendung, Cisarua. Sementara itu untuk di wilayah Kabupaten Timur, aparat gabungan di pos pengaturan jalur alternatif Jonggol. Bakhril Bakri mengimbau agar kepada masyarakat pengguna jalan yang ingin bepergian, mudik atau berlibur merayakan pergantian malam Tahun Baru di sejumlah objek wisata untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, kesiapan fisik dan mental. Yang terkait di pemerintah Kabupaten Bogor, kita barusan melaksanakan operasi apel gelar pasukan operasi Lilin Lodaya 2024 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 ya. Jadi artinya kita bahwa Kabupaten Bogor siap ya menjamin keamanan ya, selama pelaksanaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ya. Banyak kita menyiapkan seluruh pasukan mulai dari TNI, Polri ya, dan dari dinas terkait yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Baik dinas kesehatan, dan dinas perhubungan, Satpol PP dan para camat kita juga turunkan ya. Dengan adanya apel kesiapan pasukan gabungan jelang Natal dan Tahun Baru, petugas bisa membantu terlaksananya situasi aman nyaman saat libur Natal dan libur pergantian tahun nanti. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menjelaskan kebijakan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% untuk menstabilkan keuangan negara pasca pandemi COVID-19. Meski demikian, kebijakan ini tidak akan berdampak pada sektor UMKM maupun juga masyarakat menengah ke bawah. Ramai dibicarakan terkait kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% tahun depan. Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah Maman Abdurrahman mengklaim kebijakan itu tidak akan berdampak pada sektor UMKM maupun masyarakat menengah ke bawah. Bertempat di gedung DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat, Menteri UMKM menjelaskan bahwa kebijakan itu hanya dikenakan pada barang-barang mewah dan premium. Selain itu, kenaikan 1% ini untuk menstabilkan keuangan negara pasca COVID-19. Pada saat itu, pemerintah bersama DPR berupaya meringankan beban perusahaan dengan menurunkan pajak korporasi untuk menghindari PHK. Kan secara menyeluruh dulu nih, terkait PPN 12%. Kebijakan penaikan PPN 12% ini adalah bagian dari sebuah proses panjang dari era COVID. Artinya pada saat era COVID, pemerintah dihadapkan dengan dua situasi, yaitu bagaimana mengamankan sektor ekonomi real masyarakat dengan mengamankan keuangan negara. Nah, salah satu kebijakan penaikan PPN 12% ini adalah bagian dari kompensasi dulu. Kalau teman-teman masih ingat pada saat era COVID,
pemerintah dihadapkan dengan situasi harus mengamankan pengamanan karyawan-karyawan di kantor-kantor yang memang berpotensi dapat ancaman layout dan lain sebagainya. Konsekuensinya apa? Pada satu waktu itu pemerintah harus menurunkan pajak korporasi agar beban perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia di semua sektor tidak terlalu berat dengan adanya COVID-19. Nah, di sisi lain dengan penurunan pajak korporasi tersebut dulu untuk mengamankan karyawan-karyawan di sektor formal, pemerintah juga harus mengamankan sektor keuangan negara kita, yang dimana bagian dari konsensusnya waktu itu disepakati antara pemerintah dengan teman-teman partai, teman-teman fraksi yang ada di DPR, hampir semua fraksi di DPR menyepakati untuk bagian dari menjaga kompensasi dulu keuangan negara dengan realitas mengamankan ekonomi di bawah, maka disepakatilah untuk menaikkan PPN dari 10% menjadi 12% dengan catatan dinaikkannya secara bertahap. Pengamanan sektor UMKM juga dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak kenaikan PPN 12% dengan cara merancang intensif pajak seperti PPh 0,5% yang diberikan kepada pengusaha UMKM berpenghasilan tahunan sebanyak 4,8 miliar rupiah per tahun. Masyarakat pun dinilai tak perlu cemas. Pasalnya pemerintah telah menyiapkan paket insentif senilai 265 triliun rupiah untuk meredam dampak fiskal kenaikan PPN. 95% bantuan itu akan diberikan bagi UMKM dan masyarakat menengah ke bawah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini. Gitu.
Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tutan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Pagi. Informasi kami lanjutkan di mana Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya adalah organisasi yang inklusif yang terbuka bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara melalui jalur politik. Termasuk Joko Widodo bila ingin bergabung dalam partainya. Pasca Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun membacakan surat pemecatan keanggotaan Joko Widodo pada 16 Desember lalu, santer kabar Presiden ke-7 Indonesia itu bakal gabung ke Partai Golkar. Menanggapi itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya merupakan organisasi yang inklusif, terbuka bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara melalui jalur politik. Oleh karena itu, Partai Golkar tidak membatasi anggotanya berdasarkan latar belakang, termasuk membuka pintu yang seluas-luasnya kepada Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo jika ingin bergabung bersama Golkar. Menurutnya, Jokowi adalah sosok yang telah memberikan kontribusi signifikan selama 10 tahun masa kepemimpinannya dan segala prestasi yang ditorehkan pun cukup luar biasa. Partai Golkar adalah partai yang inklusif, sangat terbuka kepada siapapun yang mau mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara lewat politik, dan seluruh itu salurannya adalah partai politik. Siapapun itu tidak terbatas, termasuk di dalamnya adalah Bapak Presiden yang ke-7, Bapak Presiden Jokowi. Jadi dan Pak Jokowi adalah tokoh dan 10 tahun menjadi presiden, dan alhamdulillah karya-karyanya juga cukup luar biasa. Dan saya pikir kita kembalikan aja kepada hak masing-masing warga negara. Kami Partai Golkar selalu terbuka. Terima kasih. Meski demikian, hingga saat ini Joko Widodo belum memutuskan untuk berlabuh ke partai lain pasca dipecat keanggotaannya oleh PDIP. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek stasiun kereta cepat Indonesia Cina atau KCIC Karawang, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Peninjauan ini untuk memastikan proyek tersebut selesai tepat waktu dan juga dapat digunakan pada libur Natal dan Tahun Baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek stasiun kereta cepat Indonesia Cina atau KCIC Karawang, Jawa Barat pada Jumat 20 Desember 2024. Peninjauan ini untuk memastikan proyek tersebut selesai tepat waktu dan dapat digunakan pada libur Natal dan Tahun Baru. Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan pentingnya kesiapan seluruh infrastruktur dan layanan pendukung stasiun maupun jalan tol untuk mengatasi lonjakan aktivitas dan mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Lalu tadi kita ke stasiun Karawang ya Pak ya. Kita ke sini menaiki kereta inspeksi dan insya Allah yang di Karawang siap di tanggal 24. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, guna memastikan kesehatan pengemudi angkutan Nataru, Satuan Narkoba Polrestro Jakarta Barat melakukan pemeriksaan urin para pengemudi yang hendak memberangkatkan calon pemudik dengan tujuan di Pulau Jawa dan Sumatera di Terminal Bus Kalideres. Dan juga meski sempat mengalami keterlambatan untuk memberangkatkan calon pemudik karena harus menjalani tes urin terlebih dahulu, ini namun para penumpang sangat mendukung pemeriksaan kepolisian tersebut demi menjaga kondisi mereka agar selalu sehat dan aman dalam perjalanan tanpa pengaruh narkoba dan juga minuman keras. Satu persatu bus angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang baru saja masuk ke dalam Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat langsung diberhentikan pihak kepolisian. Bukan untuk dirazia, namun polisi meminta pengemudi dan kernet bus untuk menyerahkan kartu SIM dan KTP sebagai syarat untuk dilakukan pemeriksaan urin yang tengah digelar Kepolisian Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat. Selain pengamanan terhadap para calon pemudik yang tengah berada di dalam terminal, pemeriksaan tes urin pengemudi tersebut juga merupakan rangkaian pengamanan petugas kepolisian selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru di Terminal Kalideres. Meski sempat mengalami keterlambatan untuk memberangkatkan calon pemudik karena harus menjalani tes urin terlebih dahulu,
Namun para pengemudi sangat mendukung pemeriksaan kepolisian tersebut demi menjaga kondisi mereka agar selalu sehat dan aman dalam perjalanan tanpa pengaruh narkoba dan minuman keras. Si lilin, pengamanan Natal dan juga Tahun Baru, tentunya kita mengantisipasi pergerakan atau banyaknya masyarakat yang melakukan mudik. Kami melakukan tes urin kepada beberapa supir untuk memastikan supaya para supir tersebut tidak terindikasi narkoba sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa pulang kampung dengan selamat. Sudah kami melakukan pengecekan urin sekitar 25 orang. Alhamdulillah sampai saat ini masih belum ditemukan ada yang terindikasi narkoba. Jadi kita harapkan perjalanan mudik bisa berjalan dengan aman. Indikasi ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, tindakan apa yang akan ditindak, Pak? Tentunya akan ditindaklanjuti. Tadi juga kita ada anggota dari Sat Narkoba. Apabila memang ada ditemukan terindikasi, tentunya akan ditindaklanjuti dengan hukum yang berlaku. Ya, biar pada sehat aja semua. Jadi kondisi kru bis pada sehat. Jadi nggak pakai narkoba. Gitu. Sementara itu tak hanya para pengemudinya yang menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin, kelayakan bus angkutan Nataru yang akan memberangkatkan calon pemudik pun tak luput. Rutin diperiksa petugas di dalam terminal, mulai dari fungsi rem, kondisi ban, alat pengaman, serta kelengkapan surat-surat kendaraan dan KIR. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KKP) ini berhasil menggagalkan 44 kasus penyelundupan benih lobster sepanjang tahun 2024. Total 6,44 juta ekor benih senilai 849 miliar rupiah berhasil diselamatkan dan dilepas liarkan kembali. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berhasil menggagalkan 44 kasus penyelundupan benih-bening lobster sepanjang tahun 2024. Operasi ini dilaksanakan di 16 lokasi dengan jumlah benih yang terselamatkan mencapai 6,44 juta ekor, senilai sekitar 849 miliar rupiah. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi penyelundupan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Pengawasan dilakukan melalui kerjasama dengan TNI Angkatan Laut, Polri, Bea Cukai, Bakamla, serta operasi mandiri oleh PSDKP. Salah satu operasi terbaru berhasil menggagalkan penyelundupan di Lampung melalui jalur ilegal. Hingga kini, pihak berwenang masih memburu pelaku utama jaringan penyelundupan tersebut, bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Untuk mendukung operasi ini, KKP mengerahkan armada kapal pengawas dan pesawat patroli guna melindungi sumber daya kelautan Indonesia dari praktik ilegal. Sepanjang tahun 2004, kinerja pengawasan penyelundupan BBL berhasil menggagalkan sebanyak 44 kali di 16 lokasi dengan jumlah BBL yang terselamatkan 6,44 juta BBL yang kami lepas liarkan atau senilai dengan 849 miliar. Terbaru, operasi mandiri kami di Lampung kemarin berhasil mengungkap dan menggagalkan penyelundupan BBL di Lampung yang merupakan pemain di jalur kiri. Ini kenapa kami sebut jalur kiri, karena di jalur kanan ini yang resmi dan membayar pajak. Saat ini pelaku utama masih kami kejar, yang terutama yang otak pelakunya. Namun kami tegaskan di sini kita kerjasama dengan PPATK dalam hal ini. Jadi dari pelaku tersebut kita gali nama-nama itu muncul. Nah, nama-nama itulah yang kami sampaikan ke PPATK nanti sampai kepada paling pucuknya siapa di sini. Lebih lanjut, Ipung menegaskan bahwa KKP tidak akan berhenti pada operasi-operasi yang telah dilakukan. Mereka akan terus memperkuat pengawasan di lapangan serta mengoptimalkan teknologi telekomunikasi untuk mendeteksi dan mencegah penyelundupan lebih lanjut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ini mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Dikti Sains dan Teknologi Stella Christy pada 20 Desember 2024. Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan 4 sekolah unggulan.
Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @raja_antoni, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy pada Jumat 20 Desember 2024. Pertemuan yang berlangsung di Bandara Soekarno-Hatta tersebut keduanya berkoordinasi terkait rencana pembangunan 4 sekolah unggulan, seperti SMA Taruna Nusantara, sekolah unggul terintegrasi, salah satunya di NTT dan digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Melalui caption di sosial medianya, Menteri Raja Juli menyampaikan senang dengan kinerja Wamen Stella yang dinilai gerak cepat dan tidak menunda-nunda pekerjaan sampai harus menjemput bola ke bandara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi selanjutnya akan kami sampaikan. Namun usai jeda berikut, tetaplah di Menyapa Pagi. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini. Gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Dan pemirsa, kembali Anda menyaksikan Menyapa Pagi. Kita lanjut informasi berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan agenda serah terima jabatan untuk pimpinan KPK baru periode 2024 hingga 2029. Setio Budianto dan kawan-kawan kini resmi menjadi komisioner KPK Jilid 6. Adapun agenda sertijab tersebut digelar di Gedung Juang KPK RI. Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja melaksanakan agenda serah terima jabatan untuk pimpinan KPK baru periode 2024 hingga 2029. Setio Budianto dan kawan-kawan kini resmi menjadi komisioner KPK Jilid 6.
Adapun agenda sertijab tersebut digelar di Gedung Juang KPK RI. Selain Setio, pimpinan KPK Jilid 6 akan diisi oleh 4 wakil ketua, yaitu Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Tak hanya itu, 5 anggota Dewan Pengawas KPK juga resmi berganti. 5 anggota Dewas KPK periode 2024 hingga 2029 dijabat oleh Gus Rizal, Beni Joshua Mamoto, Ciska Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini kita melaksanakan kegiatan pengucapan fakta integritas dan penandatanganan serta memori serah terima jabatan. Bapak Ibu tahu ini merupakan rangkaian pelantikan yang sudah dilaksanakan di Istana Negara, juga pengucapan sumpah jabatan di hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16, tepatnya hari Senin. Kemudian dijadwalkan oleh Pak Sekjen dilaksanakan pada hari ini. Ini sudah betul-betul sesuai jadwal dan diagendakan tepat waktu. Kami tentu mengucapkan terima kasih kepada Sekjen dan seluruh panitia yang sudah melaksanakan kegiatannya dengan tertib, dengan baik, dan luar biasa. Sertijab ini dilakukan setelah pimpinan dan anggota Dewas KPK periode 2024 hingga 2029 rampung, mengikuti induksi atau pengenalan lembaga dan nilai-nilai yang berlaku selama 3 hari, yakni pada 17 hingga 19 Desember. Diketahui Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini melantik 5 pimpinan dan anggota Dewas KPK periode 2024 hingga 2029 di Istana Negara, Jakarta. Keputusan tersebut mulai berlaku pada 20 Desember mendatang, mengikuti masa jabatan akhir pejabat KPK saat ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah salah satu ruangan direktorat di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Penggeledahan ini juga guna mencari barang bukti atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility atau CSR pada Kamis kemarin. Tim penyidik KPK menggeledah salah satu ruangan direktorat di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK guna mencari bukti kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility atau CSR pada Kamis kemarin. Kasus ini bertalian dengan penggeledahan Bank Indonesia beberapa waktu lalu terkait dana CSR. Juru bicara berlatar belakang pensiun Polri ini menuturkan, tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti seperti dokumen dan barang bukti elektronik atau BBE. Tim penyidik lebih lanjut akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mengkonfirmasi barang bukti yang disita tersebut. Tanggal 19 Desember kemarin telah dilakukan juga kegiatan penggeledahan pada salah satu ruangan di Direktorat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari 2 kegiatan tersebut, penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik atau BBE, serta beberapa dokumen dalam bentuk surat. Selanjutnya tentunya penyidik akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Ya, kembali bahwa surat perintah penyidikannya adalah masih umum. Ya. Jadi akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mengklarifikasi barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan tersebut maupun keterangan-keterangan lain yang perlu diperdalam. Sebelumnya pada Senin malam hingga Selasa dini hari 16 hingga 17 Desember 2024, KPK telah menggeledah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan 2 ruangan di Departemen Komunikasi. Penggeledahan terkait kasus dana CSR itu berlangsung selama sekitar 8 jam. Sejumlah dokumen dan BBE berhasil disita dalam upaya paksa. Lembaga anti rasuah menggunakan surat perintah penyidikan atau sprindik umum dalam menangani kasus ini. Dengan kata lain, belum secara resmi menetapkan tersangka. Hanya saja setidaknya sudah ada 2 calon tersangka yang berasal dari DPR dan akan ditetapkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mencegah tindak kriminalitas di saat pergantian tahun baru akibat minuman keras, Kepolisian Polres Bogor bersama dengan pemerintah Kabupaten Bogor memusnahkan 15.000 botol minuman keras hasil operasi yang digelar secara gabungan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Hal ini dilakukan guna menciptakan kenyamanan bagi masyarakat saat merayakan pergantian tahun, serta mencegah terjadinya tindak kriminalitas akibat minuman keras. Kepolisian Polres Bogor bersama pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pemusnahan 15.000 botol miras berbagai merek, serta 632 miras oplosan yang dibungkus plastik. Ribuan miras ini merupakan hasil operasi dan razia minuman keras yang digelar oleh personil gabungan antara polisi, TNI, hingga unsur pemerintah. Dalam pemusnahan ribuan miras ini, menurut Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan, untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat saat merayakan pergantian tahun, serta mencegah terjadinya tindak kriminalitas akibat minuman keras. Ini dalam kurun waktu 1 bulan, 15.000 sekian. Ini adalah bentuk komunikasi kita dengan Satpol PP juga. Ya. Jadi juga diperkirakan tetap menginginkan pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 bisa terlaksana dengan baik. Hal-hal yang akan terjadi tentunya sudah kita hitung, kita mementingkan kemaslahatan, kepentingan hidup orang banyak dibanding segelintir. Oleh sebab itu, kami tidak akan pernah berhenti berkoordinasi, berkolaborasi dengan baik dengan aparat TNI yang didukung oleh pemerintah daerah. Dalam menyambut pergantian tahun, Kepolisian Polres Bogor menyiapkan ribuan personilnya yang disebar ke beberapa titik di wilayah Kabupaten Bogor, serta menyiapkan 14 pos pengamanan. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Transjakarta meluncurkan bus wisata Transjakarta bertajuk Open Top Tour of Jakarta. Bus wisata ini diluncurkan dalam rangka menawarkan pengalaman menarik bagi penumpang untuk menikmati keindahan kota Jakarta pada malam hari. Transjakarta kembali meluncurkan produk inovatif terbarunya, yakni Open Top Tour of Jakarta, yang merupakan layanan bus tingkat dengan atap terbuka sebagai pendukung visi Jakarta sebagai kota global. Pihak Transjakarta menjelaskan program Open Top Tour of Jakarta bertujuan untuk meningkatkan daya tarik kota Jakarta sebagai destinasi wisata yang modern, unik, dan ikonik. Selain itu, bus ini dirancang untuk beroperasi pada sore dan malam hari dengan tujuan menonjolkan gemerlap kota Jakarta dan pemandangan gedung-gedung tinggi yang memukau. Jadi Open Top Tour hari ini diluncurkan sebagai bagian dari tanggung jawab Transjakarta, sebagai bagian dari Pemprov untuk membawa Jakarta sebagai kota global. Jadi event-event seperti ini, Open Top Tour ini adalah salah satu memperkenalkan Jakarta tentunya satu. Yang kedua, menjadikan transportasi publik dalam hal ini Transjakarta bukan hanya sebagai transportasi, juga bagian dari gaya hidup supaya orang terus mau berpindah menggunakan transportasi publik. Bagi yang ingin mencoba sensasi dan pengalaman menarik dari program Open Top Tour of Jakarta ini, bisa langsung memesan tiketnya melalui aplikasi Transjakarta. Selain itu, selama masa uji coba berlangsung, Transjakarta juga memberikan diskon tarif sebesar 50%, sehingga tiket bisa dibeli dengan harga Rp50.000 saja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi peristiwa berikut ini, pemirsa. Kebakaran melanda Rumah Sakit Tiara di Kebalen, Kabupaten Bekasi, Sabtu 21 Desember 2024. Sejumlah pasien dievakuasi keluar rumah sakit dengan posisi terbaring di ranjang rumah sakit. Telah terjadi kebakaran di Rumah Sakit Tiara di Kebalen Sabtu 21 Desember 2024. Api pertama kali muncul di ruangan administrasi yang menyebabkan ketakutan pada pasien dan para tenaga medis yang berusaha menyelamatkan diri dari asap tebal. Banyak pasien yang terpaksa dievakuasi keluar gedung. Humas Rumah Sakit Tiara Rudi menyatakan untuk penyebab kebakaran belum diketahui dan dipastikan bukan akibat korsleting listrik karena kondisi listrik di rumah sakit dalam keadaan normal. Meskipun kebakaran berlangsung dramatis, tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Setelah api dipadamkan, pihak rumah sakit memastikan bahwa semua pasien telah kembali ke ruangan perawatan. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Dua pelaku pencurian kursi besi milik Pemkot Surabaya dibekuk Satpol PP saat melakukan aksi pencurian kursi besi milik Pemkot Surabaya pada Kamis dini hari. Para pelaku juga berhasil ditangkap petugas dan sedang menyamar sebagai petugas kebersihan. Kini kedua pelaku telah diserahkan ke Polsek Pubutan. Nasib mujur nampaknya belum berpihak pada dua pemuda ini. Mereka tertangkap basah oleh personal Satpol PP saat melakukan aksi pencurian kursi besi milik Pemkot Surabaya pada Kamis dini hari. Pencurian sarana prasarana milik Pemkot Surabaya terus terjadi. Seringkali, sarana yang berbahan baku besi menjadi sasaran pencurian. Dua maling kursi besi ini berawal ketika dua anggota Satpol PP menyamar sebagai petugas kebersihan.
Mereka menyamar untuk mencari pelaku pencurian, kemudian mereka melihat dua pelaku membawa kursi besi dan menguntitnya. Satpol PP Kota Surabaya berhasil menangkap dua orang pelaku pencurian sebuah kursi besi di Jalan Keramat Gantung, Surabaya. Kini pelaku sudah diserahkan ke Polsek Bubutan dengan barang bukti kursi tersebut. Diduga pelaku tidak hanya sekali mencuri kursi besi atau sarana dan prasarana lain milik Pemkot Surabaya. Dari penangkapan tersebut, barang bukti yang berhasil diamankan, yaitu satu buah kursi besi dan satu sepeda motor milik pelaku. Dari pengakuan pelaku, kursi besi itu akan dibawa menggunakan karung glangsing. Atas kejadian ini, petugas akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh aset milik Pemkot. Salah satunya akan berkolaborasi dan bersinergi bersama TNI Polri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami di Menyapa Pagi. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini. Gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi. Informasi kami lanjutkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan agar Kampung Pancasila terus berkembang dan dapat memberikan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di tingkat kampung. Pelaksanaan Kalsat Award Kampung Pancasila yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat ini menjadi momentum untuk mengukuhkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa pelaksanaan Kasat Award Kampung Pancasila pada tahun ini telah melalui evaluasi
dan diharapkan dapat semakin berkembang ke depan. Kasat menjelaskan, Kampung Pancasila adalah program yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat di tingkat kampung dan mengukuhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Program ini tidak hanya memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi, tetapi juga pada penguatan hubungan sosial dan gotong royong di antara warga. Maruli menuturkan, melalui kolaborasi berbagai pihak, program Kampung Pancasila diharapkan dapat menginspirasi kampung-kampung lain untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan kesadaran sosial di tingkat komunitas. Ini yang kedua kalinya kita selenggarakan. Kami juga sudah mengevaluasi, mudah-mudahan ini terus berkembang. Ada Pak Menteri UMKM, ke depan mungkin bisa lebih baik lagi. Saya kira itu. Se-Indonesia Raya dinilai. Jadi yang dimasuk nominasi akan dikunjungi langsung beserta Astra. Sehingga Astra yang membiayai ini betul-betul melihat langsung bahwa beberapa kampung ini berdasarkan penilaian terbukti ada di lapangan gitu. Ya sebetulnya yang sudah kita lakukan sudah rutin ya. Jadi tadi sempat saya singgung bahwa beberapa kementerian sudah mengajak bekerja sama. Tadi juga sudah dengan Pak Menteri UMKM. Kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan untuk meningkatkan di kementerian-kementerian ini yang bisa kita lakukan. Saya yakin ya karena beberapa yang tadi saya sampaikan sudah duduk bareng dengan kami di sini untuk mendiskusikan tentang. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi menyoroti peran anak muda saat ini sangat krusial, serta merupakan aset penting bangsa dalam upaya ideologi Pancasila. Menurutnya, angka populasi masyarakat Indonesia yang didominasi oleh anak muda secara demografis saat ini harus dimanfaatkan secara utuh untuk memupuk paham Pancasila sekaligus mencapai Indonesia Emas 2045 ke depannya. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi menyoroti jumlah anak muda saat ini menjadi sebuah aset penting negara guna menguatkan literasi terhadap ideologi Pancasila. Menurutnya, dengan angka populasi generasi muda yang besar ini, negara justru harus dapat merangkul secara intensif dan masif agar sesuai dengan target kepemerintahan saat ini, yakni cinta tanah air. Adapun dalam pernyataan resminya, Yudian juga menyampaikan peran anak muda dalam pembinaan ideologi Pancasila melalui konten digital terus didorong dengan kemasan yang mengikuti tren saat ini tanpa menghilangkan intisari dari ideologi negara. Oh iya tentu, generasi ini sangat penting. Yang pertama jumlah mereka yang sangat besar, mereka masa depan kita. Nah kalau mereka ini tidak menyerap apa yang kita lakukan ini sangat berbahaya bebaskan negara ini. Nah kalau sekarang kita lalai, jumlah mereka yang sangat besar ini kira-kira akan kemana negara ini? Itulah sebabnya kita sangat fokus ke sana. Melihat demografi anak muda di Indonesia, Yudian berharap literasi digital ideologi Pancasila melalui bantuan dari anak muda mampu memberikan pemahaman yang akurat bagi generasi muda saat ini hingga ke depannya. Lebih lanjut, melalui hal ini pemerintah dalam hal ini BPIP mampu meningkatkan literasi Pancasila bagi anak muda guna mempersiapkan dengan matang untuk Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Kondisi kesehatan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK diketahui makin melemah menjalani perawatan medis di RSUD Casan Boy Soiri Ternate. Dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan ultrasonografi atau USG abdomen dari RSUD ini, AGK diketahui mengalami gejala batu empedu atau kolelithiasis multiple A dan juga kista multiple di ginjal kiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan ultrasonografi atau USG abdomen dari RSUD, AGK diketahui mengalami gejala batu empedu atau kolelithiasis multiple A atau kista multiple di ginjal kiri. Kemudian terdapat pembesaran kelenjar prostat. Adapun untuk organ-organ intraabdomen lainnya, tidak tampak kelainan pada pemeriksaan USG abdomen saat ini. Meskipun demikian, surat keterangan Dr. Abdul Aziz Manaf saat ini, pasien diperbolehkan rawat jalan dan dikembalikan ke lapas pada tanggal 17 Desember 2024. Sebelumnya, kuasa hukum AGK Harun mengatakan, pihaknya juga sudah mengajukan ke Pengadilan Tinggi. Hanya saja perkara ini sudah diputus, dikatakan Pengadilan Tinggi tidak lagi berwenang memutuskan.
sehingga pihaknya akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung. Harun mengungkapkan pihaknya telah melihat terdakwa secara langsung. Menurutnya untuk merawat pasien dengan kondisi sakit, yang kondisi biasa-biasa saja, memang masih cukup dengan perawatan medis klinik. Tetapi kalau kondisi AGK sepertinya sangat dibutuhkan untuk rawat inap dan fasilitas yang layak itu di rumah sakit umum. Sementara itu kuasa hukum AGK lainnya yakni Rizal menegaskan, pihaknya saat ini masih ada upaya hukum kasasi, walaupun sudah terpidana, tapi hak-hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan AGK selaku warga negara Indonesia juga dilindungi undang-undang, sehingga itu harus dipenuhi. Terkait dengan permohonan pengalihan penahanan pihaknya masih ingin mendapatkan surat keterangan dokter yang memang menyatakan bahwa kondisi AGK betul-betul urgent mendapatkan perawatan secara inap. Dengan dokumen surat keterangan dokter, pihaknya akan melampirkan sebagai surat permohonan pengalihan jenis penahanan yang diajukan ke Mahkamah Agung. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa, telah terjadi kerusuhan di stasiun LRT Bandar Tasik Selatan, Kuala Lumpur setelah supporter Malaysia ini kecewa akibat timnas mereka gagal dalam melaju ke semifinal AFF 2024. Sekelompok pendukung Malaysia merusak fasilitas publik termasuk pintu dan jendela kereta. Setelah timnas Malaysia tersingkir dari Piala AFF 2024, terlihat kekecewaan para pendukung yang menyaksikan hasil imbang 0-0 melawan Singapura, memicu kemarahan, di mana sekelompok orang merusak fasilitas transportasi umum termasuk pintu dan jendela kereta. Terlihat dalam video tersebut menunjukkan kekacauan sekitar 30 orang terlibat dalam ancaman dan perusakan, yang menyebabkan LRT terhenti 8 menit. Pihak Rapid KL menegaskan berjanji akan menindak pelaku perusakan fasilitas umum. Dari Jakarta, Dias, Tim Sinpo TV melaporkan. Sebuah mobil terbakar di Kabupaten Malang pada Sabtu malam, diduga api pertama kali muncul di bagian kap depan kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, juga pengemudi berhasil menyelamatkan diri ketika sudah menyadari ada percikan api. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Sebuah insiden kebakaran mobil kembali terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Kali ini viral di media sosial, mobil Toyota Starlet menjadi korban si jago merah di Jalan Raya Jatikerto, Kecamatan Kromangan pada Sabtu malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula saat mobil tersebut melaju dari arah Kepanjen menuju Sumber Pucung. Tiba-tiba percikan api muncul dari bagian kap depan kendaraan. Mengetahui hal tersebut, pengemudi langsung menghentikan laju mobil dan keluar mobil untuk menyelamatkan diri. Namun api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bagian mesin. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut berusaha membantu dengan alat seadanya, namun api terus berkobar. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan segera menuju ke lokasi kejadian. Setelah berjibaku beberapa saat, api berhasil dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik pada bagian mesin. Dari Jakarta, Ilham, Tim Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Dio Manik. Dan saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.